115 tidak dapat diucapkan. 6. Untuk yang pertama kali, mereka harus kembali ke 10 tahun yang lalu. Ketika mereka pertama kali bertemu secara resmi. Leng Xicheng tadi memang sengaja mendekati Gu Qingqing, tetapi ia tidak sengaja menginisiasi ciuman itu. Mereka telah berhubungan intim sebanyak berkali-kali, tetapi saat ini Leng Xicheng tidak berani bergerak, seakan semua sel di tubuhnya kembali hidup. Tangannya masih memegang tangan Gu Qingqing dan bahkan ia tidak berani menundukkan kepala untuk memperdalam ciuman ini. Ciuman ini jelas hanyalah sebuah ciuman ringan. Namun, Leng Xicheng tampaknya telah memasuki mimpi fantasi seperti Alice in Wonderland dan tidak bisa bangun. Leng Xicheng tidak berani bergerak, begitu pula Gu Qingqing di depannya. Jarak mereka benar-benar begitu dekat. Gu Qingqing bahkan bisa melihat bulu mata Leng Xicheng yang panjang dan pupil mata kuning yang berkedip di bawah bulu matanya yang panjang. Leng Xicheng sangat dekat hingga dagu Gu Qingqing bisa merasakan lapisan tipis janggut yang baru saja Leng Xicheng cukur. Gu Qingqing merasakan sentuhan yang sangat aneh, seakan ada anak kucing yang menyapu hatinya dengan ekornya. Ada perasaan gatal yang menarik Gu Qingqing untuk melanjutkan. Jakun Leng Xicheng bergerak sementara ia menatap Gu Qingqing dengan lekat. Ia enggan menutup matanya karena tidak mau Gu Qingqing menghilang. Tangannya yang menggenggam telapak tangan Gu Qingqing perlahan-lahan menjadi lebih erat. Ia juga perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang lain, seperti ingin memegang pinggang Gu Qingqing dan memperdalam ciuman ini. Sementara itu, Gu Qingqing sepertinya juga merasakan napas Leng Xicheng yang lambat laun menjadi panas. Meskipun Gu Qingqing masih tidak tahu di mana ia harus meletakkan tangan dan kakinya, tetapi tubuhnya yang kaku perlahan-lahan melemas, seolah ingin membiarkan Leng Xicheng melakukan apapun yang ia mau. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang mematahkan ilusi mereka. Padahal, mereka berdua mulai perlahan terjerat dalam candu. Keduanya berpisah dengan cepat seolah-olah baru saja tersiram air panas. Gu Qingqing masih sedikit malu, bingung, dan panik sedangkan Leng Xicheng di sampingnya juga tak kalah salah tingkah. Meskipun ekspresi Leng Xicheng tidak sejelas ekspresi Gu Qingqing, ia sedikit mengerutkan keningnya. Ia masih terlihat tidak sabar dan kesal setelah diganggu sehingga wajahnya menunjukkan ketidakpuasannya saat ini. Ada apa? Tuan, Nyonya, Sekretaris Cheng telah tiba dengan mobil dan menunggu di bawah. Astaga, apa itu bola lampu listrik? Ini bukan bola lampu listrik lagi. Ini adalah lampu sorot super 100.000 volt. Leng Xicheng menggerutu dalam hati sambil mengerutkan kening. Ia langsung mengangguk dan menjawab, baik. Leng Xicheng segera berjalan ke sisi lain tempat tidur, lalu cepat-cepat mengenakan pakaian yang dibawanya dengan sedikit kesulitan dan sedikit marah. Ia tidak melihat Gu Qingqing lagi dan hanya berkata, cepat. Jangan sampai aku menunggu lama di bawah. Kemudian, Leng Xicheng buru-buru berjalan 2 langkah dan membuka pintu. Segera terdengar suara Leng Xicheng yang menuruni tangga. Sementara itu, Gu Qingqing yang ditinggal hanya berdiri sendirian di depan cermin. Wanita itu menatap dirinya dengan pandangan yang kabur dan membelai sudut bibirnya dengan lembut. Gu Qingqing juga berpikir bahwa dirinya konyol. Ia jelas-jelas telah berencana untuk berpisah dari Leng Xicheng, tetapi sedikit kelembutan dari Leng Xicheng tadi berhasil mengguncang hatinya. Apalagi, saat Gu Qingqing tidak mencium aroma wanita-wanita jalan lain di tubuh Leng Xicheng, ia benar-benar mulai berimajinasi, Leng Xicheng tidak bangun dalam pelukan orang lain tadi malam. Meskipun semalam Leng Xicheng tidak melakukan hal seperti itu, bagaimana dengan kelakuannya selama 3 tahun pernikahan mereka? Para selir yang dimanjakannya dan para wanita cantik yang mengelilinginya, apakah semua itu palsu? Sudah saatnya Gu Qingqing sadar diri dan bangun dari halusinasi. Setelah Gu Qingqing berganti pakaian, ia menata pikirannya dan segera turun ke bawah. Pembantu sedang bersisih dan menemukan krim cukur yang Gu Qingqing buang kemarin, lalu berkata, Nyonya, ini. 116 berpura-pura penuh kasih sayang, 1. Gu Qingqing melirik krim itu, kemudian menjawab dengan dingin, buang saja. Setelah itu, Gu Qingqing mengenakan sepatu kulit kecil dan berjalan keluar dari villa. Nyonya Leng benar-benar membuang barang yang telah ia belikan untuk Tuan Leng. Meskipun pembantu tidak punya pacar, ia juga tahu bahwa semua barang yang Nyonya Leng belikan untuk Tuan Leng adalah barang-barang yang sangat mahal. Sayang sekali Nyonya Leng membuang banyak barang yang ia belikan untuk Tuan Leng. Lebih baik aku menyimpan semuanya. Ketika aku pulang ke rumah, aku bisa memberikannya untuk ayah di tahun baru. Pikir pembantu itu. Lalu, ia menyimpan barang-barang itu di kotak hitam kecilnya dengan senang hati.
Ketika Gu Qingqing membuka pintu mobil dan masuk, Leng Xicheng tampaknya sedikit tidak senang, mengapa begitu lama. Gu Qingqing sengaja tidak menjawab Leng Xicheng karena tidak peduli apapun yang ia katakan, Leng Xicheng akan selalu berprasangka buruk dan berpikir bahwa ia tidak baik. Lebih baik Gu Qingqing tidak mengatakan sepatah kata pun. Gu Qingqing tidak berbicara dan Leng Xicheng juga tidak memedulikannya. Suasana di dalam mobil menjadi sangat sunyi. Selain suara deru mobil, hampir tidak terdengar suara selain napas tenang tiga orang. Ketika mobil melaju ke jalan utama, keramaian dan hiruk-pikuk kota akhirnya meredam suasana canggung itu. Tetapi, Leng Xicheng dan Gu Qingqing seakan tidak saling mengenak. Satunya melihat ke kiri dan satunya melihat ke kanan. Jarak duduk antara mereka berdua sangat lebar, seolah-olah mereka tidak ingin saling bersentuhan. Karena Leng Xicheng dan Gu Qingqing terus diam, Sekretaris Cheng juga diam. Ia ingin menurunkan kepalanya lebih rendah lagi. Selalu terjadi seperti ini. Setiap kali Leng Xicheng dan Nyonya perang dingin, pertengkaran mereka akan selalu melibatkan orang lain. Sekretaris Cheng diam-diam mengintip dari kaca spion. Mereka berdua tampaknya duduk semakin jauh. Bahkan, Sekretaris Cheng merasakan suasana yang mencekik. Karena Sekretaris Cheng mengemudi sambil melihat kaca spion, ia tidak melintas saat lampu lalu lintas berubah dari hijau menjadi kuning. Sekretaris Cheng pun mendadak menginjak pedal gas dan membelokkan mobil ke kiri. Meskipun mobil ini memiliki sistem penyerapan guncangan yang bagus, mobil yang berbelok tajam dengan kecepatan tinggi tetap menimbulkan gaya sentrifugal yang kuat. Gu Qingqing yang duduk di belakang tidak memakai sabuk pengaman sehingga seluruh tubuhnya jatuh ke dalam pelukan Leng Xicheng. Kepala Gu Qingqing bersandar di pangkuan Leng Xicheng, begitu pula tubuhnya yang bersandar pada tubuh pria itu. Leng Xicheng juga segera mendukung tubuh Gu Qingqing. Saat Leng Xicheng sedikit menundukkan kepalanya, wajah mereka berdua menjadi sangat dekat, seolah-olah ia ingin mencondongkan diri untuk mencium Gu Qingqing. Jarak yang tiba-tiba menjadi dekat seperti ini segera memadamkan suasana membunuh di dalam mobil. Sama seperti ciuman tak terduga saat tadi di villa, mereka berdua kini begitu gugup sampai tubuh menjadi kaku. Mereka mendadak tidak bisa berpikir sehingga tidak ada yang menjauh maupun melanjutkan. Mereka hanya tetap bertahan dengan pose seperti ini. Mereka berdua baik-baik saja, tetapi Sekretaris Cheng sangat ketakutan. Ia segera menghentikan mobil di tepi jalan dan bertanya dengan panik, "Tuan Leng, Nyonya, apakah kalian baik-baik saja?" Begitu Sekretaris Cheng menghentikan mobil, kedua orang di kursi belakang mobil cepat-cepat berpisah seolah mereka baru saja tersiram air panas. Gu Qingqing bahkan sangat panik hingga terlonjak dan segera duduk di sebelah pintu mobil. Ia kemudian merapikan rambutnya yang berantakan dan segera memakai sabuk pengaman mobil. Sementara itu, Leng Xicheng memasang ekspresi marah dan menegur dengan suara yang dalam, "Menyetirlah dengan benar." Sekretaris Cheng terkejut dan segera lanjut menyetir mobil. Ia tidak tahu bahwa Leng Xicheng marah bukan karena ia tiba-tiba melaju dan berbelok ke kiri hingga Gu Qingqing terjatuhkan ke dalam pelukannya. Leng Xicheng justru marah karena ia tanpa sengaja menghancurkan atmosfer barusan. Ketika mereka hampir tiba di rumah tua keluarga Leng, Leng Xicheng tiba-tiba berkata, "Nanti, di depan orang tuaku." Gu Qingqing memalingkan kepalanya. Leng Xicheng meliriknya dengan ringan, lalu melanjutkan, Lebih tunjukkan kasih sayang sedikit." Gu Qingqing sedikit terkejut. Bagaimana bisa Gu Qingqing menunjukkan kasih sayang lebih? Tersenyum di depan orang tua Leng Xicheng, memeluk pinggangnya, menciumnya, kemudian tidur bersama. Selanjutnya bab 117 berpura-pura penuh kasih sayang, 2.